Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ziva Fauzia. Saya jurusan dari Ilmu Komunikasi kelas 1C semester 1. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil tugas saya, yaitu proposal penelitian dengan judul Pengaruh Disinformasi dan Misinformasi terhadap Komunikasi yang Sehat di Era Digital. Informasi yang akurat adalah pondasi dari segala aspek kehidupan kita. Tanpa informasi yang benar, kita akan kesulitan untuk membuat keputusan yang tepat, memahami dunia di sekitar kita, dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Seiring dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, akses kita terhadap informasi semakin mudah dan cepat. Namun, di balik kemudahan ini tersimpan tantangan yang tidak kalah besar, yaitu banjir informasi yang tidak selalu akurat. Hoaks, disinformasi, dan misinformasi menyebar begitu cepat di berbagai platform media, membingungkan publik dan mengaburkan fakta. Dengan memahami pentingnya informasi yang akurat dan memiliki keterampilan untuk mengevaluasi informasi, kita dapat menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Ini selanjutnya ada rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah itu bagaimana pengaruh disinformasi dan misinformasi terhadap komunikasi yang sehat di era digital. Selanjutnya ada bab 2, yaitu pengertian disinformasi dan misinformasi. Misinformasi dan disinformasi di media sosial menjadi masalah besar di era digital saat ini. Tidak hanya menyebarkan informasi palsu, tetapi juga merusak kredibilitas berita dan sumber berita. Munculnya fenomena disinformasi dan misinformasi yang terjadi saat ini pada generasi milenial disebabkan sikap mudah percaya pada informasi yang diperoleh tanpa melihat kebenarannya atau mencari dahulu dari mana sumber itu berasal. Akhirnya, generasi milenial tidak memiliki kemampuan menganalisis dalam menggunakan internet. Disinformasi menunjuk pada distribusi atau diseminasi informasi bohong, palsu, keliru, atau menyimpang secara sengaja yang bertujuan untuk menyesatkan, menipu, atau membingungkan publik. Kebohongan kemudian melakukan suatu tindakan tertentu. Kesalahan informasi yang diberikan kepada publik pada akhirnya menentukan bagaimana cara mereka bertindak dan menyebarkan penilaian moral tertentu kepada masyarakat yang membaca. Selanjutnya ada jenis-jenis disinformasi dan misinformasi, yaitu poin pertama ada satir atau parodi, yang kedua ada konten yang menyesatkan, ketiga konten tiruan, keempat konten palsu, kelima konten yang salah, keenam koneksi salah, dan yang terakhir ketujuh konten yang dimanipulasi. Ini ada pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam berhubungan untuk menyampaikan suatu informasi agar dapat dimengerti kedua pihak. Komunikasi menurut salah satu ahli, yaitu oleh Anwar Arifin, adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta serat akan pesan maupun perilaku. Roger bersama The Lawrence Kinsey 1981 menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian dan mendalam. Sementara Shannon dan Weaver 1949 bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaian.
yaitu ada 2 poin, komunikasi verbal atau lisan, komunikasi nonverbal atau tertulis. Yang kedua ada komunikasi berdasarkan perilaku. Yang pertama itu ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Yang ketiga itu ada komunikasi dengan maksud komunikasi. Yang pertama itu berpidato, memberi ceramah, wawancara, dan memberikan perintah. Yang keempat ada komunikasi dalam ruang lingkup, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi berdasarkan jumlah, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima ada komunikasi berdasarkan kelangsungan. Pengertian era digital. Era kini adalah era digital yang dimana teknologi informasi berhasil mengatasi kesenjangan ruang dan spasial. Era digital ditandai dengan semakin luasnya jaringan teknologi komunikasi dan informasi yang tergarisir bernama internet. Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi awalnya adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat keras komputer. Namun sekarang internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif, sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi bersifat jaringan atau internet. Selain internet seperti media cetak, televisi, majalah, koran, dan lain-lain bukanlah termasuk dalam kategori teknologi. Era digital adalah istilah yang digunakan dalam kemunculan teknologi digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Suatu era di mana teknologi digital muncul dari segala bidang kehidupan. Itu metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, suatu bentuk penelitian yang digunakan dengan pengumpulan data numerik dan teknik analitik untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Metode penelitian yang menggunakan teknik ilmiah untuk mengumpulkan data numerik, melakukan analisis statistik, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan. Jika dilihat dari segi data ini diperoleh melalui data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form untuk memperoleh data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membagikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang dituju untuk ditanggapi. Yang kedua ada populasi dan sampel. Menurut Rofflin dan Liberty 2021, populasi penelitian mengacu pada keseluruhan individu, objek, atau pariwisata yang menjadi fokus penyelidikan. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti ialah penggunaan media sosial aktif. Menurut Artikwanto, menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel dari penelitian ini adalah generasi milenial dan generasi Z, karena mereka sudah familiar dengan teknologi digital dan sering menggunakan media sosial. Responden yang dituju mulai dari kalangan anak-anak umur kurang 10 sampai dewasa 27 tahun lebih.
akan dikonversi ke dalam bentuk data numerik yang kemudian divisualisasikan melalui diagram untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Yang keempat ada pencarian pola dan tren. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi suatu informasi yang salah cenderung punya pandangan yang berbeda tentang komunikasi yang sehat dibandingkan kepada orang yang jarang terpapar. Responden ini dikelompokkan sesuai dengan tingkatan paparan mereka untuk melihat suatu responden. Yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi, yaitu kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Jika ditemukan hubungan yang kuat, maka disimpulkan bahwa disinformasi dan misinformasi memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi persepsi suatu komunikasi yang sehat. Penelitian ini juga berkontribusi terkait pentingnya literasi digital untuk mengurangi dampak negatif